Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, in everywhere. Kita masih di bab nilai mutlak. Sekarang kita mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Sebenarnya penyelesaian persamaan nilai mutlak satu variabel ini ada 3 cara. Yang pertama grafik, kemudian definisi nilai mutlak, yang ketiga adalah penggunaan ide ekspresi nilai mutlak X dikurangi A. Tapi untuk pembahasan kali ini kita langsung pada cara yang kedua, yaitu berdasarkan definisi nilai mutlak. Yang perlu kalian ingat kembali bahwa definisi nilai mutlak itu adalah nilai mutlak X akan bernilai X, nilainya akan tetap jika X-nya, jika nilai ada di dalamnya, jika X-nya adalah lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau yang di dalamnya ini 0 atau positif, maka hasilnya tetap. Sedangkan kalau X-nya kurang dari 0 atau yang di dalam ini adalah negatif, maka X-nya wajib dikalikan negatif. Konsep definisi nilai mutlak. Begitu juga kalau yang nilai mutlaknya ini berupa persamaan linear satu variabel. Jadi definisinya tetap seandainya nilai mutlak AX ditambah B, ini bentuk persamaan linear satu variabel ya. Maka sama seperti ini, jika yang di dalam nilai mutlaknya, jika AX ditambah B lebih dari sama dengan 0, jika AX tambah B adalah positif, maka hasilnya tetap AX tambah B. Berikutnya, jika AX ditambah B kurang dari 0 atau AX tambah B itu negatif, maka hasilnya wajib dikalikan negatif. AX ditambah B kali negatif itu sama aja dengan negatif AX dikurangi B. Sampai sini paham ya? Ini kita hapus dulu biar tidak membingungkan. Kemudian kita kasih batasan biar kalian selalu mengingatnya. Ingat ya, kenapa kok kalau yang di dalam sini positif itu hasilnya tetap, kalau yang di dalam sini negatif harus dikalikan negatif? Karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Balik lagi ke konsep nilai mutlak, bahwa nilai mutlak itu sebenarnya adalah konsep jarak. Jarak itu selalu positif. Penggaris itu positif nggak ada. Penggaris sepanjang negatif 30 nggak ada. Kalau penggaris panjangnya 30 cm ada, kalau panjangnya negatif 30 cm nggak ada. Jadi nilai mutlak ini selalu bernilai positif. Makanya kalau di dalamnya positif, ya hasilnya tetap positif. Kalau hasilnya di sini negatif, wajib dikalikan negatif. Biar apa? Biar positif. Jadi pada konsep nilai mutlak ini sebenarnya kalau dalam konsepnya itu kan tentang jarak. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, nilai mutlak itu adalah setiap orang yang hidup itu wajib mempunyai nilai pemikiran positif. Harus positive thinking, dilarang negative thinking, karena kalau sudah negative thinking nyampenya kemana-mana. Suudon, berburuk sangka, suudon dan berburuk sangka sama aja, maksudnya selalu mempunyai pemikiran buruk. Jadi kita harus selalu positif. Tidak suka matematika? Nggak masalah, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa suka?
Oke, kita masuk ke berikutnya. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu adalah tentukan, kita buat tentukan nilai X dari nilai mutlak 3X ditambah 2 sama dengan 5. Jawab. Tentukan nilai X dari nilai mutlak 3X ditambah 2 sama dengan 5. Yang perlu dipahami kan ini ya. Nilainya kan bisa tetap, bisa negatif. Kalau di dalamnya positif nilainya tetap, kalau di dalamnya negatif wajib dikalikan negatif. 3X tambah 2 sama dengan 5. Bener, jarak kan selalu positif, bener nih. Tapi kan kita nggak tahu ini positif atau negatif. Karena di sini kita tidak tahu positif atau negatif, maka cara penyelesaiannya adalah 3X ditambah 2 itu sama dengan berapa? Bisa 5, bisa negatif 5. Karena kita tidak tahu di sini positif atau negatif. Jadi bisa tetap, bisa dikalikan negatif. Langsung saja kita kerjakan. Berarti penyelesaiannya ada 2 ya. Yang pertama adalah 3X ditambah 2 sama dengan 5. Berarti 3X sama dengan 5 dikurangi 2. Berarti 3X sama dengan 3. X sama dengan, supaya jadi X ini kan 3 harus bernilai 1. Supaya 3 bernilai 1 kan berarti 3 dibagi 3. 3 dibagi 3. Karena yang sebelah kiri dibagi 3 berarti sebelah kanan wajib dibagi 3. Berarti 3 dibagi 3 1. X 3 dibagi 3 1. Berarti X-nya bernilai 1. Sebenarnya dalam konsep matematika ini 3X sama dengan 5 dikurangi 2, 2 pindah ruas. Sebenarnya nggak ada pindah ruas ya. Sebenarnya adalah konsep keseimbangan. Makanya sama dengannya dari atas sampai bawah harus lurus. Jadi titik seimbangannya itu adalah sama dengan. Jadi matematika itu adalah seperti timbangan. Timbangan titik keseimbangannya ini adalah berupa sama dengan. Jadi sebenarnya kalau konsep matematika yang sebenarnya di sini nih ya, hanya cukup untuk dipahami saja. 3X ditambah 2 sama dengan 5. Karena kita mencari X berarti 2 harus hilang. 2 supaya hilang gimana? Ya dikurangi 2. Berarti 3X ditambah 2 dikurangi 2. Karena sebelah kiri dikurangi 2, biar seimbang sebelah kanan wajib dikurangi 2. 2 dikurangi 2 0, jadinya 3X. 5 dikurangi 2 3. Paham ya? Ini hanya untuk memahami aja. Mengerjakannya seperti ini, nunggu. Yang berikutnya, (3X ditambah 2 sama dengan negatif 5). Balik lagi, 3X sama dengan negatif 5 dikurangi 2. Dikurangi 2 dari mana? Yang ini. Dari SD pasti kalian selalu mempelajarinya pindah ruas. Kalau sini tambah, pindah sama dengan pindah ruas, jadinya dikurangi ya. Padahal sebenarnya konsepnya yang sebenarnya seperti ini. Oke, berarti ini 3X sama dengan negatif 7. Yang cara yang cepat biasanya gini kan. X sama dengan negatif 7 dibagi 3 gitu kan. Oke. X sama dengan negatif 7/3.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita tulis yang paling kecil dulu. Lebih kecil mana 1 dengan negatif 7/3? Tentu yang nilainya negatif ya. Negatif 7/3 kemudian 1. Udah. Gampang kan? Kita masuk ke contoh yang kedua. Kita hapus dulu. Jangan lupa nanti dicatat ya. Hapus dulu yuk. Contoh yang kedua, nilai mutlak 5x ditambah 4 sama dengan negatif 3. Jawab. Balik lagi ke tadi, pada konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Benar sekali, pintar semuanya. Jadi karena nilai mutlak itu selalu tidak pernah negatif, selalu positif. Orang kalau ini positif nilainya tetap, kalau negatif wajib dikalikan negatif biar positif. Apakah benar jarak itu nilainya bisa negatif? Tentu kan tidak mungkin. Makanya untuk soal yang seperti ini, kalau sama dengannya negatif 3, maka 5x ditambah 4 itu tidak mempunyai sama dengan, alias tidak mungkin. Jadi soal seperti ini tidak bisa dikerjakan. Oke, masuk ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Yuk kita hapus saja. Sampai sini paham ya? Oke, soal yang berikutnya adalah nilai mutlak 2x dikurangi 1 per 4x ditambah 3 sama dengan 1. Kalau mendapati bentuk seperti ini, maka cara mengerjakannya adalah kita tulis dulu nilai mutlak 2x dikurangi 1 per 4x ditambah 3 sama dengan 1. Ini sama aja dengan nilai mutlak 2x dikurangi 1 per 4x ditambah 3 sama dengan 1. Ini jadi kayak perkalian silang. Jadi bentuknya nanti adalah 2x dikurangi 1, nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan nilai mutlak 4x ditambah 3. Ini naik sini dikalikan 1. Kalau di sini nanti 2 juga harus dikalikan 2. Kalau sudah nyampe seperti ini baru bisa masuk ke definisi nilai mutlak. Jadi definisi nilai mutlaknya adalah (2x dikurangi 1) itu bisa sama dengan 4x ditambah 3 atau 4x ditambah 3 kalikan negatif. Langsung kita kerjakan yuk. 2x dikurangi 1 sama dengan 4x ditambah 3. Jangan lupa sama dengannya harus lurus ya, dari atas sampai ke bawah. Kita menggunakan cara yang kalian pahami aja, tidak perlu pakai konsep matematika ya. 2x yang ada x-nya kita kumpulkan, 4x dari sini jadinya dikurangi 4x. 3 negatif 1 jadinya ditambah 1. Kita tulis x karena sudah sama-sama ada variabel x-nya, kita tulis x-nya. Kita perhatikan 2 sama 4-nya. 2 dikurangi 4 adalah negatif 2. Sama dengan 3 ditambah 1, 4. Sampai di sini, ini yang biasanya membuat bingung anak-anak SD dan SMP ya.
Sampai sini koefisien itu nggak boleh negatif. Koefisien itu wajib positif. Koefisien itu apa? Koefisien itu nilai yang menemani variabel. Variabel itu apa? Peubah. Misalnya gini, 2 spidol. Kalau apakah mungkin sebuah barang itu nilainya negatif? Negatif 2 spidol. Kan nggak mungkin. Makanya untuk koefisien yang nilainya negatif wajib dikalikan negatif dulu. Berarti kalau sudah dikalikan negatif, negatif kali negatif positif. Jadinya 2x sama dengan 4 kalikan negatif, karena dua-duanya harus dikalikan negatif. 4 dikalikan negatif jadinya negatif 4. Sampai sini baru bisa dikerjakan. X sama dengan negatif 4 dibagi 2. Negatif 4 dibagi 2. Jadi X sama dengan negatif 2. Kenapa kok Bu ini negatif? Dia harus dikalikan negatif Bu. Bu, kenapa nyampe sini harus dikalikan negatif? Why? Because kalau ini nggak dikalikan negatif, kalau nyampe persamaan, pada soal persamaan is okay ya, gampang, tidak majalah. Tapi kalau itu nanti masuk ke soal pertidaksamaan, nyampe di sini misal begini, negatif 2x kurang dari 4. Kalau sudah nyampe ke pertidaksamaan, hasilnya akan berbeda, salah. Jadi kalau nggak dikalikan ya, jadinya kayak gini, x sama kurang dari 4 dibagi negatif 2. X kurang dari negatif 2. Ini adalah salah. Salahnya di mana Bu? Orang sama-sama negatif 2 salah. Salahnya itu di tanda pertidaksamaannya. Jadi kenapa ini harus dikalikan negatif? Nantinya gini, negatif 2x kurang dari 4. Kalau koefisien negatif wajib dikalikan positif dulu. Jadinya 2x ini kalikan negatif juga, tandanya terbalik. 4 kalikan negatif, negatif 4. Berarti x lebih dari negatif 4 dibagi 2. X lebih dari negatif 2. Jadi harus dikalikan negatif dulu. Nih, tanda yang benar adalah ini. X lebih dari negatif 2, bukan X kurang dari negatif 2. Paham ya? Ini hanya penjelasan aja, nggak perlu dicatat. Dicatat boleh, nggak dicatat juga boleh. Oke, kalau sudah ketemu, kita masuk ke berikutnya. 2x dikurangi 1 sama dengan yang ini, negatif 4x ditambah 3 kali negatif. Jadinya 2x dikurangi 1 negatif 4x, negatif kali positif negatif 3. Nah, kita kerjakan yuk. 2x negatif 4x pindah ruas, jadinya tambah 4x. Negatif 3, negatif 1 pindah ruas jadi tambah 1. 2 ditambah 4, 6. 6 apa? 6x. Negatif 3 ditambah 1, negatif 2. Karena udah positif, nggak perlu dikalikan negatif lagi. Langsung x sama dengan negatif 2 dibagi 6. Hasilnya adalah x sama dengan negatif 1/3. Oh, gampang sekali. Jadi urutan penyelesaiannya adalah yang lebih kecil dulu, negatif 1/3 atau negatif 2? Oke, benar. Yang angkanya yang lebih besar justru yang lebih kecil. Negatif 2, negatif 1/3. Gampang kan? Gampang sekali. Oke, sampai ketemu pada contoh-contoh berikutnya. Mudah-mudahan kalian di rumah memahaminya, mulai menyukai matematika dan enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.